Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igda Saniase, NIM 22120711033. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja saya mulai materinya. Yang pertama, definisi. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang syarat akan muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arahan pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Pada dasarnya, konsep paradigma yang pertama kalinya dipopulerkan oleh Thomas Kuhn berarti sebuah model berpikir dalam ilmu pengetahuan. Paradigma besar manfaatnya karena konsep ini mampu menyederhanakan dan menerapkan suatu kompleksitas fenomena menjadi seperangkat konsep dasar yang utuh. Baik, saya akan lanjut kepada materi yang kedua. 2. Pengertian paradigma. Istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution 1970. Secara epistemologis, paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum merupakan sumber nilai. Dengan demikian, maka paradigma merupakan sumber hukum, metode yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang syarat dengan muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup yang dijadikan dasar dan arahan pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain. Misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma kemudian berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar, serta sumber asas, arah, dan tujuan dari suatu pengembangan, perubahan, serta proses pembangunan. Baik, saya akan lanjut kepada materi yang ketiga. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan organis di mana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila yang lain. Mengarahkan dan membatasi pemahaman Pancasila juga harus diletakkan dalam suatu kesatuan integratif dengan pokok-pokok pikiran yang digariskan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tanpa pemahaman tersebut akan kehilangan maknanya. Pancasila dapat ditafsirkan secara subjektif menjadi terdistorsi dan kontraproduktif. Manusia adalah subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila dan pendukung negara. Negara adalah organisasi atau persekutuan hidup manusia. Maka negara dalam mewujudkan tujuan melalui pembangunan pada dasar-dasar hakikat manusia monopluralis, yaitu susunan kodrat manusia, jiwa dan badan, sifat kodrat manusia, individu dan sosial, kedudukan kodrati manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga presentasi saya kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.